Atas arahan Ketua Fraksi kita, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, beliau menyampaikan bahwa teruslah turun ke rakyat secara konsisten, sapa rakyat, kawal rakyat, perjuangan kepentingan rakyat, dan berikan bantuan yang konkret kepada rakyat. Jadi segala perjanjian ini juga harus bisa menguntungkan UMKM kita atau meningkatkan kelas, menaikkan kelas UMKM kita agar tidak hanya bertanding atau bersanding di tingkat lokal, tapi mereka harus mampu bertanding dan bersanding di tingkat yang lebih tinggi. Dan memang selalu pada posisi pandemi ini, quick win-nya adalah selalu mempromosikan Indonesia, dan secara khusus karena saya dapil Bali, untuk diingatkan kembali mereka agar bisa berkunjung ke Bali dan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya Samti Wirawibawati beserta satu anggota dari fraksi Partai Demokrat yang sudah tidak asing lagi, yakni Bapak Putu Supatmarudana dari Dapil Bali. Mari kita sapa beliau dulu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Santi. Bagaimana Bapak, sehat? Terima kasih sudah diundang. Wah. Pada kesempatan yang baik ini. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Walaupun dalam tantangan pandemi. Betul. Dan kita berdoa pandemi ini, pandemi COVID-19 segera berlalu dan berakhir. Amin. Dan semuanya kembali baik dan pulih. Amin, 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 amin. Senang sekali membahas mengenai pandemi COVID-19, apalagi di tengah kita ini merupakan anggota fraksi Partai Demokrat dari Komisi 6 yang juga menempati unsur pimpinan di BKSAP. Menarik ya, beliau juga merupakan anggota dari Dapil Bali. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Bali ini cukup terdampak di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana sekarang tanggapan Bapak mengenai konstelasi di Pulau Bali? Jadi kita ketahui bahwa COVID-19 ini meluluh lantahkan seluruh sektor dan khususnya sektor ekonomi. Dan Bali juga tidak luput ya, karena saya sendiri dari daerah pemilihan Bali, memang fokus Bali adalah industri pariwisata. Nah, industri pariwisata Bali ini saat ini memang kita ketahui adalah industri yang paling terpuruk dari sektor-sektor lainnya. Nah, Bali menggantungkan diri lebih dari 70 bahkan 80% fokus investasinya dan rakyatnya juga keterlibatannya dalam sektor pariwisata. Kemarin dari tahun 2020 kuartal kedua ya, itu dampaknya yang paling keras. Kita memang kontraksi ekonomi itu memang sangat cukup parah. Itu double digit negatif ya, karena pertumbuhannya negatif. Dan tentu kita mengetahui bahwa Bali sangat berat. Dan saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Bali selalu menyuarakan agar pertama pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih menyeluruh dan komprehensif terhadap daerah-daerah yang memang ketergantungannya kepada sektor pariwisata itu sangat tinggi. Karena mereka pasti akan terpukul paling parah. Karena sektor itulah dalam masa pandemi ini yang sangat terpukul. Kita tahu transportasi juga bermasalah, artinya penerbangan untuk transportasi udara, laut, dan darat, transportasi umum juga sangat terpukul. Sehingga orang tentu akan mengurangi bepergiannya pada saat masa pandemi, dan itu berdampak kepada Bali. Tapi memang kami dan kita, fraksi Partai Demokrat, saya menjadi satu-satunya ya, anggota DPR RI dari Bali, fraksi Partai Demokrat, terus berusaha dan berjuang. Tentu atas arahan Ketua Fraksi kita, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, beliau menyampaikan bahwa teruslah turun ke rakyat secara konsisten, sapa rakyat, kawal rakyat, perjuangan kepentingan rakyat, dan berikan bantuan yang konkret kepada rakyat. Jadi pesan-pesan ini selalu saya ingat dari beliau bahwa apa yang kita harus lakukan harus hadir kepada rakyat dan memberikan bantuan secara nyata, konkret, dan segera. Nah, kita terus melakukan ini, tidak hanya pada saat pandemi kemarin, tapi pada saat sewaktu dulu mungkin pernah Gunung Agung meletus ya. Betul. Nah, jadi waktu itu kita terus turun juga membantu masyarakat. Pandemi kita selalu rutin, setiap saat kita membantu. Kita ketahui tidak mudah. Yang penting kita punya prioritas untuk membantu rakyat, memberikan kontribusi kepada rakyat. Untuk recovery ini kita juga terdepan. Kita mendorong melalui Komisi 6, kita perjuangkan terus. Dan saya juga pimpinan BKSAP selalu menyuarakan. Pada saat kunjungan-kunjungan ke luar negeri, kita kan BKSAP adalah duta parlemen kita ya di tingkat global kan. Betul, Bapak. Jadi saya menyuarakan bahwa bagaimana quick win itu untuk pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah sektor pariwisata. Nah, kita suarakan di luar negeri
pada saat kita pertemuan multilateral, pertemuan-pertemuan misalnya IPU, climate change yang COP26 dan juga pre-COP kita lakukan di Roma, kita suarakan selalu. Pada saat kita menyampaikan intervensi, kita selalu sisipkan. Kami dari Indonesia, kami salah satu destinasinya Bali, kita ingin mengundang kembali bahwa Bali sudah siap dikunjungi, Indonesia sudah siap dikunjungi oleh wisatawan mancanegara untuk apa? Untuk bisa berlibur dan menikmati keindahan alamnya dan spiritual journey-nya ke Indonesia. Nah, disitulah letak posisi kita di BKSAP bisa menyuarakan itu. Dan harapan kita ke depan secara direct kita bisa bersuara di luar dan akhirnya apa? Ke depan kepariwisataan bisa bangkit kembali. Nah, jika kita lihat industri, ini juga penting, industri pariwisata ini. Dan jika kita melihat trade pada saat free trade agreement, fokus poin kita adalah selling pointnya juga tourism. Jadi mungkin ini yang menjadi prioritas kita. Nah, makanya saya sendiri sangat beruntung bisa berada di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, operasi UMKM dan juga berhubungan dengan BUMN. Karena apa? Karena kalau kita bicara tourism, tidak lepas juga dari peran UMKM. Mereka bergerak kan hampir semuanya. Indonesia suku gurunya kan di UMKM kita. Nah, mereka pariwisata akan memberikan multiplier efek yang luar biasa. Belum lagi BUMN kita. Semua fasilitas sarana prasarana juga adanya di BUMN untuk pariwisata kita. Bandaranya juga BUMN. Airline-nya yang besar juga BUMN. Pengerjaan infrastrukturnya, karya-karya juga BUMN. Pelabuhannya juga BUMN. Transportasi. Jadi artinya apa? Korelasi antara tourism dengan Komisi 6 juga sangat erat. Sehingga kami melihat potensi Indonesia ke depan, mudah-mudahan pasca pandemi ini, dalam 5-10 tahun ke depan, tourism akan bangkit kembali dan kita punya destinasi yang luar biasa. Dari Aceh hingga Papua, dan kita gaungkan terus dan mudah-mudahan kita ke depan pasti menjadi destinasi utama kepariwisataan dunia. Kira-kira itu. Amin, amin. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dinamika dari konstelasi global itu sangat dinamis. Disrupsi teknologi, revolusi industri, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan itu, bagaimana Bapak melihatnya jika dikaitkan dengan banyaknya bentuk kerjasama yang diikuti oleh Indonesia di masa sidang ini, Pak? Oke, jadi saya memang berada di Komisi 6 kan, yang berhubungan dengan bagaimana adanya satu perjanjian kerjasama dalam bidang perdagangan yang memang harus kita ratifikasi dalam waktu yang lalu ataupun ke depan. Nah, yang terpenting menurut kami dan kita selalu mendapat arahan dari ketua fraksi kita, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono dan juga para pimpinan bahwa bagaimana fraksi Demokrat harus selalu hadir untuk rakyat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Demokrat selalu berkoalisi dengan rakyat. Jadi artinya prioritas utama yang menjadi kepentingan utama adalah agar rakyatnya betul-betul mendapatkan manfaat dari semua perjanjian kerjasama perdagangan itu. Atau free trade agreement itu. Dan yang kedua adalah bagaimana perjanjian ini juga harus memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita ketahui Indonesia memiliki berbagai potensi. Di seluruh Indonesia, di daerah, kita memiliki berbagai produk-produk di daerah yang dikawal oleh UMKM kita. Nah, jadi segala perjanjian ini juga harus bisa menguntungkan UMKM kita atau meningkatkan kelas, menaikkan kelas UMKM kita agar tidak hanya bertanding atau bersanding di tingkat lokal, tapi mereka harus mampu bertanding dan bersanding di tingkat yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Dan juga kita selalu mengawal tentu harapannya dari perjanjian ini segala kepentingan yang ada di daerah, karena memang setiap daerah pun punya potensi-potensi masing-masing, juga kita bisa perjuangkan. Dan saya juga bersyukur berada di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, ditugaskan oleh fraksi sekaligus menjadi duta parlemen kita, sekaligus memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan nasional kita di tingkat global, baik dalam pertemuan bilateral maupun dalam pertemuan multilateral. Nah, kita selalu menyampaikan bahwa, dan memang selalu pada posisi pandemi ini, quick win-nya adalah selalu mempromosikan Indonesia, dan secara khusus karena saya dapil Bali, untuk
diingatkan kembali mereka agar bisa berkunjung ke Bali dan ke Indonesia. Karena kita juga menjadi satu daerah destinasi pariwisata dari Aceh hingga Papua yang memiliki potensi yang begitu luar biasa. 2019 yang lalu kita mendapatkan kunjungan antara 16 sampai 17 juta pariwisata mancanegara. Nah, kita berharap ke depan setelah pandemi ini berlalu, kita berharap peningkatan yang signifikan. Makanya kita betul-betul harus melihat itu dalam perjanjian internasional. Kita harus juga terfokus kepada bagaimana agar pada akhirnya dampak terbesarnya adalah masyarakat, bangsa dan negara kita dan juga daerah mendapatkan keuntungan seluas-luasnya dari perjanjian perdagangan internasional ini. Dan memang saya sendiri selalu menyuarakan hal ini di berbagai tempat atas dasar bagaimana fraksi kita memiliki visi, keinginan untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, dan ini tentunya terus kita suarakan. Dan memang saya sendiri di BKSAP ini selalu berkunjung keluar karena memang tupoksinya kan menjadi badan kerjasama antar parlemen ini untuk pergi ke luar dan selalu membawa bahwa kepentingan Indonesia harus kita suarakan di tingkat global, kira-kira begitu. Satu pertanyaan yang terakhir, mengingat bahwa Bapak ini menempati posisi yang strategis, unsur pimpinan di BKSAP dan anggota dari Komisi 6. Nah, oleh sebab itu, pasti segala sesuatu harus membawa nilai nih Pak. Nah, terkait dengan itu, nilai atau strategi apa sih yang dibawa oleh fraksi Partai Demokrat terkait dengan pertumbuhan perekonomian saat ini? Jadi begini, kita selalu bagaimana tokoh atau figur utama Partai Demokrat kan presiden 2 periode Indonesia dari 2004 sampai 2014. Beliau adalah sosok Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah salah satu putra dan mungkin putra terbaik, putra utama Partai Demokrat. Dan hal ini beliau selalu menyampaikan bahwa dalam progres tujuan pembangunan berkelanjutan, bagaimana strategi dalam mengelola sebuah bangsa dan negara tidak mengabaikan hal-hal utama di dalam subjek di dalamnya. Misalnya ada faktor rakyatnya di situ, ada faktor people, ada faktor environment di situ, ada faktor growth di situ atau prosperity di situ. Jadi kalau kita bilang ada 3, ada people, prosperity, dan planet. Jadi people-nya ini harus disejahterakan. Kedua, prosperity-nya juga harus meningkat, masyarakatnya harus sejahtera. Yang ketiga, planetnya, lingkungannya juga harus terjaga. Nah, saya selalu mengingat hal itu dan menjadikan satu fondasi dalam melangkah, yaitu four track strateginya Pak SBY, bahwa kita pertama harus pro-growth, bahwa prosperity itu penting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu penting. Yang kedua, pro-poor. Jadi masyarakat yang terbawah, masyarakat kita di bawah itu harus mendapatkan kesejahteraan dari berbagai hal. Ya kalau kita bilang perjanjian internasional, perdagangan harus mereka yang utama. Kalau peningkatan ekonomi harus mereka yang juga segera disejahterakan. Masyarakat yang paling bawah ini. Dan juga mereka harus diberikan perhatian yang lebih luas. Dan Demokrat selalu berada di situ. Dan memang inilah kelebihan dari partai kita, selalu memperhatikan rakyat, memberikan kontribusi ke rakyat. Salah satu contohnya pada saat pandemi, Demokrat selalu turun ke rakyat, memberikan bantuan langsung, segera, dan justru hadir di tengah-tengah rakyat. Dan ini memang satu kelebihan, dan saya yakin semangat ini akan membawa kita kembali kepada kejayaan di masa lalu ya, dan harapan kita. Nah, yang ketiga, yang terpenting juga pro job. Bagaimana masyarakat ini disejahterakan, people-nya mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, pekerjaan layak inilah yang memang kita terus perjuangkan agar masyarakat menjadi subjek dalam peningkatan ekonomi, bukan menjadi penonton. Misalnya sektor pariwisata, jangan sampai rakyatnya jadi penonton. Atau sektor perdagangan, rakyat jadi penonton. Tapi rakyat harus menjadi subjek of change, pelaku daripada itu. Dan yang terakhir dari four track strategi itu pro-environment. Lingkungan harus selalu terjaga. Bagaimana dalam peningkatan ekonomi, people-nya harus terkawal dengan baik, mendapatkan peningkatan, pendidikannya juga baik, akhirnya juga mereka mendapatkan peningkatan ekonomi dari growth itu. Yang kedua, prosperity. Bagaimana setiap saat bangsa ini terus semakin meningkat kesejahteraannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana lingkungan juga harus terjaga, planetnya, buminya harus dijaga. Makanya saya ingat sekali, kami di Bali juga sekarang kan tidak ada lagi plastik yang digunakan dan tidak menjadi sampah plastik. Nah, ini environment ini harus terjaga. Dan hubungannya itu adalah hubungannya ke tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development
goals agenda 2030. Dan ini selalu menjadi dasar kita, dan ini memang salah satu konseptor pemerakarsanya tokoh terbaik kita, yaitu Bapak SBY dulu. Dari Millennial Development Goals menjadi Sustainable Development Goals. Jadi beliau juga yang mencanangkan ini bersama tokoh-tokoh dunia, dan ini satu kelebihan kita, kelebihan fraksi Demokrat, bahwa ke depan saya yakin jika kita seiring sejalan, bagaimana people-nya diperhatikan, bagaimana planetnya diperhatikan, bagaimana kesejahteraan diperhatikan, satu hal, bangsa ini akan sejahtera, dan bersama Demokrat tentu ke depan bangsa Indonesia, rakyatnya akan maju dan bersama-sama untuk berbagi kontribusi, memberikan kontribusi kepada semua. Kira-kira itu. Baik, kalau begitu sahabat fraksi Partai Demokrat, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment channel FPD_DPR. Akan ada informasi selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.